Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Dwi Desinta dengan NIM 2368133. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai bagaimana caranya mengolah data pada kuesioner untuk diuji di berbagai uji di aplikasi SPSS. Nah, data di kuesioner ini itu sudah saya susun supaya memudahkan dalam perhitungan di aplikasi SPSS nantinya. Nah, langkah pertama itu kita copy bagian header-nya ini, yang bagian X1 pertanyaan 1 sampai seterusnya, bagian total Y-nya. Kemudian kita paste, cuman paste-nya itu menggunakan transfer, sehingga dia itu waktu di paste-nya nanti itu tidak ke samping akan tetapi itu ke bawah. Nah, di bagian transpose ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, hasilnya nanti kita salin lagi dan kemudian kita buka SPSS-nya, kita pastekan di SPSS-nya. Nah, di bagian variable view itu kita pastekan tadi salinannya di bagian ini. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, di bagian nama itu disesuaikan dengan variabel yang kalian punya. Misalnya untuk X1 itu ada berapa pertanyaan, misalnya ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Ini 3 pertanyaan. Nah, kemudian di bagian X2-nya itu ada 4 pertanyaan. Di bagian Y juga seperti itu, ada 3. Kemudian jangan lupa juga untuk totalnya juga dicantumkan. Kemudian di bagian type-nya itu tetap numerik, kemudian width-nya itu 8, dan di bagian desimalnya itu diubah jadi 0 semua saja. Kemudian bagian value itu adalah skala Likert yang kita gunakan. Misalnya untuk value 1 itu sangat tidak setuju atau STS. Nah, value-nya diisi 1, kemudian labelnya diisi STS, kemudian klik add. Begitupun seterusnya dari value 2 sampai value 5 dan labelnya apa. Klik OK. Nah, kalau misalnya mau mudahnya itu nanti itu disalin aja. Nah, nanti dipindahkan ke yang lainnya. Kecuali untuk yang bagian totalnya itu diisi non, tidak diisi dengan value dan labelnya. Nah, untuk bagian tabel yang ini itu kalau misalnya untuk angka-angkanya itu diisi dengan ordinal, sementara kalau misalnya untuk yang totalnya itu diisi dengan scale. Kalau semuanya udah rapi seperti ini, maka kita kembali ke Excel, kemudian kita salin angka-angka dari setiap skala Likert yang ada di kuesioner kalian. Kita salin, kemudian kita kopas ke SPSS. Nah, kita paste-nya itu di bagian data view. Kita paste di sini. Dan di sini angkanya udah tersalin semua. Jika datanya sudah lengkap, maka kita bisa langsung melakukan uji dengan mengklik menu Analyze. Kemudian yang pertama itu kita pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Nah, kemudian kita bisa pindahkan satu-satu atau kita bisa pindahkan seluruhnya, tinggal Ctrl A saja, kemudian pindahkan ke kolom sebelahnya dan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari output uji korelasinya. Nah, untuk melihat nilainya itu dilihat di bagian signifikan to tilde-nya. Apabila untuk total X-nya itu di bawah 0,05, maka itu artinya valid. Nah, begitupun untuk yang lain-lainnya juga. Nah, karena di sini yang saya itu di bawah 0,05 semua, maka itu valid. Jika ada yang di bawah 0,5, maka itu kita harus mengganti pertanyaan kuesionernya. Dicek lagi di bawahnya apakah sudah sesuai semua. Lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Itu kita ke menu Analyze, kemudian pilih yang bagian Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nah, kita masukkan angka-angkanya semuanya kecuali untuk bagian totalnya. Kita masuki, boleh satu-satu dimasukinya, dari X1
X1 pertanyaan pertama sampai seterusnya. Kemudian diklik OK. Nah, dan ini adalah hasil dari reliabelnya. Lihat di bagian tabel reliability statistik. Nah, lihat nilainya itu di bagian convex alpha. Kalau misalnya dia di atas 0,6 artinya itu reliable. Karena yang saya 20 artinya punya saya itu reliable. Ini kan tadi baru yang X1-nya. Kalau misalnya mau lihat yang X2 atau Y-nya itu tinggal diubah lagi aja tadi. Nah, kalau sudah selesai, kita ke uji berikutnya, yaitu uji normalitas. Ke analyze, kemudian pilih yang regression, dan pilih yang linear. Nah, bagian ini yang dimasuki itu di bagian yang dependennya itu dimasuki yang total Y-nya, kemudian di bagian yang independennya itu dimasuki total X dan X1-nya dan total X2-nya. Kemudian pilih save dan di bagian residual pilih unstandardized. Kemudian continue dan pilih atau klik OK. Nah, ini adalah hasil dari outputnya. Oke, langsung aja ke uji berikutnya. Kita ke menu analyze, kemudian pilih non-parametric test. Nah, klik yang bagian legacy dialog. Kemudian pilih yang one sample. Kita scroll ke bawah dan pilih unstandardized itu dan kita pindahkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah itu kita tinggal klik OK. Nah, ini hasil dari one sample-nya. Nah, untuk melihat nilainya itu lihat di bagian yang asymptotic significant to tail-nya. Nah, kalau misalnya lebih dari 0,05, maka itu pengambilan keputusannya normal. Nah, berhubung ini adalah 0,2 dan itu lebih besar dari 0,05, maka pengambilan keputusannya ini normal. Nah, lanjut ke uji berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Kita ke analyze, kemudian pilih regression dan pilih yang linear. Kalau sudah, itu klik bagian plots, kemudian yang z-plate-nya itu dipindahkan ke X, kemudian yang z-preset-nya itu dipindahkan ke Y. Selanjutnya kita klik continue dan kemudian klik OK. Nah, kita tunggu aja karena ini masih loading. Nah, ini hasil dari scatter plotnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya titik-titiknya itu tidak membentuk pola tertentu dan bergerak di atas 0 maupun di bawah 0. Jadi tidak terjadi namanya heteroskedastisitas. Jadi bisa digunakan untuk uji selanjutnya seperti uji regresi. Lanjut berikutnya uji multikolinearitas, itu ke menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, setelah itu pilih yang statistik. Kemudian centang di bagian yang collinearity. Terus continue dan klik OK. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kalau misalnya collinearity tolerance-nya itu lebih dari 0,100, maka tidak terjadi namanya multicollinearitas. Nah, jadi karena yang saya itu 0,686 dan itu lebih dari 0,100, jadi tidak ada terjadi multicollinearitas. Selanjutnya kita cari hipotesis dan lainnya itu ke analyze, kemudian regression, klik yang linear. Nah, langsung saja kita okekan. Nah, di bagian R-square itu menunjukkan bahwasanya model regresi yang dikembangkan itu menunjukkan koefisien determinasi itu sebesar 0,621. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 62,1% dari total variasi pada variabel dependen itu dapat dijelaskan secara signifikan oleh
variabel independen dalam model. Nah, sementara 37,9% sisanya itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dan ini itu uji F dan signifikan. Hasil uji ANOVA itu menunjukkan bahwasanya nilai F itu sebesar 29,490 dengan tingkat signifikansi itu 0,00 yang mana itu kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis 0 itu ditolak. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji sehingga perbedaan atau hubungan yang muncul dalam data itu bukan terjadi secara kebetulan. Nah, dengan demikian variabel X1 saya itu literasi keuangan digital dan X2 saya penggunaan transaksi cashless itu terbukti secara statistik berkontribusi terhadap partisipasi sosial ekonomi digital responden yang merupakan bagian dari Y saya. Nah, untuk lihat uji T-nya tinggal lihat di sini. Di sini juga ada signifikannya juga. Jadi ada tabel dan T hitungnya, kemudian signifikannya lihat di sini. Nah, terakhir itu uji regresi linear berganda itu di bagian yang under standard Z coefficient, itu di bagian yang kolom B itu adalah total hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maafkan jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.